Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahan Pakan Nutrisi Ternak Dasar dari Prodi Peternakan PSDK Pangandaran yang beranggotakan saya Riani Kusuma Putri dengan NPM 001 dan rekan saya Ahlan Maulana Julianto dengan NPM 0011 serta Nopal Hamdi dengan NPM 0020 akan menjelaskan nama bahan pakan, nama ilmiah, kelas bahan pakan, kandungan nutrisi dan anti nutrisi, batas penggunaan dan harga. Yang pertama ada Kaliandra dengan nama ilmiah Kaliandra calotirsus termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping biji 2. Kandungan nutrisi dan anti nutrisi Kaliandra. Wahyudi 2022 melaporkan bahwa Kaliandra memiliki protein kasar sebesar 24%, lemak kasar 4,1-5%, kadar abu 5-7,6%, NDF 24-34%, selulosa 15% dan lignin 10-11%. Sedangkan produksi bahan kering sebanyak 15-40 ton per hektar per tahun. Kandungan zat anti nutrisi pada daun Kaliandra yaitu tanin sebesar 11% menyebabkan penyerapan protein terganggu sehingga pemberian daun Kaliandra pada unggas dibatasi. Batas penggunaan Kaliandra. Tanu Wirya melaporkan bahwa batas penggunaan daun Kaliandra dalam ransum ruminansia cukup 30-40% dalam ransum yang diberikan. Selain itu, sebaiknya sebelum diberikan kepada ternak, Kaliandra diolah dengan benar seperti dikeringkan, direndam, dan difermentasi untuk mengurangi kandungan tanin dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak. Pengolahan Kaliandra. Untuk pengolahan Kaliandra yaitu ketika sudah dipanen perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ternak untuk menurunkan kadar air dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak. Penggunaan sebagai pakan ternak dapat diberikan secara langsung atau dijadikan bahan baku seperti silase atau pelet dan harus memperhatikan dosis yang tepat atau batasan Kaliandra dalam pakan ternak untuk mencegah efek negatif yang mungkin akan timbul. Harga tanaman Kaliandra 24.500 per 100 gram benih biji. Selanjutnya yaitu ada tanaman Centrosem. Centrosem memiliki nama ilmiah Centrosema pubescens termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping biji 2. Selanjutnya, kandungan nutrisi dan antinutrisi pada Centrosem. Tanaman Centrosem memiliki kandungan nutrisi yaitu protein kasar 23,6%, serat kasar 31,6%, abu 8,2%, lemak kasar 3,6%, dan BETN 32,8%. Kemudian, Wicaksana 2016 menjelaskan bahwa Centrosema pubescens memiliki kandungan antinutrisi berupa tanin dan saponin dalam jumlah yang cukup rendah, sehingga pencernaan pakan oleh mikroba rumen tetap mampu berjalan secara optimal. Centrosema pubescens memiliki kandungan tanin dan saponin yang relatif rendah masing-masing yaitu 1,27 gram dan 1,44 gram. Batas penggunaan Centrosem. Penggunaan Centrosem sebagai bahan pakan ternak dibatasi hingga 30% dari total pakan yang diberikan dan harus diolah terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan tanin. Selanjutnya, pengolahan Centrosem. Setelah dipanen, Centrosem dikeringkan dulu sebelum diberikan pada ternak untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak. Dapat diberikan langsung berupa tanaman hijauan atau menjadi bahan baku untuk ternak seperti silase atau pelet. Diberikan sesuai batas penggunaan yang diharuskan. Untuk harganya yaitu 9.000 per 10 gram benih. Selanjutnya ada kuju. Tanaman kuju memiliki nama ilmiah Pueraria montana dan termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida yaitu tumbuhan berkeping biji 2. Kandungan nutrisi dan anti nutrisi. Widya Stuti et al. 2015 melaporkan bahwa dari bagian tanaman hijau pada kuju terdapat kandungan yaitu 14,5-20% protein, 2-3,5% lemak, 27-36% serat, dan 7-8,5% abu dari berat kering. Dan kandungan antinutrisi pada tanaman ini yaitu saponin kisaran 1-2%,
fitoesterogen sekitar 2% serta oksalatat sekitar 1%. Batas penggunaan tanaman kuju sebaiknya dibatasi sekitar 25-30% dari total pakan yang diberikan pada hewan ternak. Pengolahan kuju sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara pengeringan. Sebelumnya diberikan pada ternak dengan tujuan untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak. Penggunaan dalam pakan ternak juga dapat diberikan secara langsung pada ternak maupun dijadikan silase atau pelet. Pastikan harus memperhatikan batasan penggunaan kuju pada ternak untuk menghindari terjadinya efek negatif bagi ternak. Untuk harganya kisaran 17.000 biji per 1 kg. Selanjutnya batang pisang. Nama ilmiah batang pisang adalah Musa paradisiaca, termasuk ke dalam kelas Monocotyledonnae. Kandungan nutrisi dan antinutrisi batang pisang. Fitra 2021 menyebutkan kandungan nutrisi pada batang pisang yaitu PK 1,59%, LK 1,74%, SK 21,39%, ABU 60,64%, BK 30,37%, BETN 68,64%, serta memiliki kandungan antinutrisi yaitu tingginya kandungan lignin pada batang pisang dan akan berpengaruh pada kerja enzim mikroba dalam mencerna zat-zat makanan di dalam rumen. Batas penggunaan batang pisang dapat diberikan sebagai bahan tambahan untuk ternak seperti sapi, kambing, dan kelinci sekitar 30% sampai 40% dari total bahan pakan yang diberikan pada hewan ternak. Namun pastikan batang pisang sudah matang dan aman dikonsumsi oleh ternak. Pengolahan batang pisang. Batang pisang yang sudah matang ditebang terlebih dahulu. Pisahkan batang dengan onggolnya, lalu iris batang pisang berukuran kecil-kecil supaya dapat dengan mudah dimakan oleh hewan ternak. Keringkan atau jemur batang pisang agar mengurangi kandungan air yang tertinggal dalam batang pisang. Batang pisang juga dapat diberikan secara langsung maupun difermentasi terlebih dahulu ataupun dijadikan silase. Untuk kisaran harganya adalah 20.000 per 5 kg. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.